Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang janji ya. Kita akan membacakan sebuah pembacaan tentang janji. Tentang janji si dia yang akan dia tepati ya. Kita akan beri judul sama-sama. Janji yang akan dia tepati kepadamu. Oke, jadi judulnya adalah janji yang akan dia tepati kepadamu. Dan semoga nanti banyak yang bersesuaian dan positif ya. Oke, kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Untuk udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita mulai ya. Sekarang fokus. Bayangkan si dia ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Janji yang akan dia tepati kepadaku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Janji yang akan dia tepati kepadaku. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Janji yang akan dia tepati kepadaku. Oke. Tarotku tebar kartunya, Tarotku akan ambil satu buah kartu di awal ya. Tentang janji yang akan dia tepati. Kartu pertama adalah kartu The World ya. Kartu ini adalah kartu yang berkaitan tentang janji yang dia ucapkan, di mana janji itu memiliki sanksi. Dalam artian dia bilang, aku akan melakukan hal A. Jika tidak, maka aku akan A. Jika tidak, maka aku akan B. Nah, hal seperti ini. Saat dia mengucapkan sebuah janji dan jika dia melanggar janjinya, dia juga kembali memberikan sebuah janji lainnya. Nah ini potensi dia tepatinya cukup besar. Ini yang pertama ya. Sebuah janji di mana jika dia melanggar janjinya ada punishment di sana. Ini cukup besar. Akan dia tepati ya. Kemudian yang kedua. Jadi nanti kalau si dia bikin janji, ingat berikan punishment ya jika dia nggak bisa tepatin. Yang kedua adalah kartu Emperor ya. Saat Mars berada, mohon maaf, ini cerita tentang Aries ya, Aries dan yang di rule sama Mars ya. Emperor ini sebenarnya nanti kita akan explore lebih dalam ya, karena sebenarnya buat dia sebuah janji itu harus punya nilai untung untuk dia. Jadi dia akan berjanji kalau dia juga mendapatkan keuntungan dari janji itu. Kalau dia merasa dirugikan, dia nggak mau janji. Sebenarnya seperti itu. Nanti kita explore lagi yang ini ya. Kita lihat yang ketiga. Kartu Magician. Kita punya 3 buah kartu mayor ya. Kartu Magician ini sebenarnya kartu yang terkait kuat dengan Merkuri ya. Dimana dia pintar membuat janji tapi kemungkinan dipenuhinnya ini kurang begitu oke. Nanti kita akan explore juga karena pembacaan kita adalah janji yang akan dia tepati kepadamu. Tapi cerita Merkuri ini cerita sebuah janji yang jadi ilusi. Nanti kita explore lagi. 5 wand. Ini cerita tentang Saturnus di Leo ya. Janji-janji yang berkaitan dengan membatasi sesuatu. Nanti kita explore juga. Kita ambil satu lagi dulu ya. King of Swords. Ini janji-janji yang dia ucapkan sekarang lebih ke arah ya kalau dia berjanji untuk nanti itu nggak bisa oke. Tapi kalau dia berjanji untuk suatu hal yang saat ini dia bisa lakukan langsung, ini positif. Kita akan explore semua. Kita akan mulai dari yang kartu The World di awal ya. Sebuah janji yang mengandung konsekuensi. Cerita tentang Saturnus, kita lihat seperti apa. Untuk yang kartu paling kiri ini adalah sebenarnya sebuah janji tentang hal yang berkaitan dengan sosok yang usianya sama atau lebih tua ataupun usianya sama atau lebih muda. Jadi bisa jadi janji yang akan dia tepati kepadamu jika saja kamu dan dia. Untuk yang paling kiri ya, ini adalah sebuah cerita di mana mungkin saja pernah ada momen dalam hidup kamu sama dia atau dalam cerita kalian di mana dia pernah punya hubungan lain selain dengan kamu dan dia akan berjanji berubah. Ini ada potensi dia akan tepati. Tapi dengan sebuah kondisi di mana jika dia langgar janji ini,
harus ada konsekuensi. Misal jika dia kembali melakukan tindakan dia punya orang lain, itu berarti pisah dan tidak ada jalan kembali. Jika seperti itu dia bisa tepati janji. Ini yang pertama ya. Kita akan lihat yang kedua ya, tentang Emperor. Ini cerita 2 pentacle. Janji berkaitan dengan dia yang selalu tidak punya waktu untuk kamu. Nah ini dia. Ini tentang janji bahwa 2 pentacle ini tentang pergerakan ya, sesuatu yang aktif saat Jupiter berada di Capricorn. Dia seringkali merasa saat dia bareng sama kamu dia kurang produktif dan ada banyak hal yang bisa dia lakukan saat dia nggak bareng kamu. Jadi dia akan banyak menghabiskan waktu nggak bareng kamu dan dia akan berjanji nantinya akan lebih perhatian dan lebih punya waktu untuk kamu. Nah saat dia berjanji seperti itu, ini sebenarnya ada sebuah cerita di mana sebenarnya dia mau lebih banyak waktu untuk kamu selama saat bersama dengan kamu ada hal yang kamu lakukan juga buat dia. Dalam artian kalau hanya nemenin kamu tetapi dia tidak mendapatkan suatu hal yang seimbang dari menemani, ya dia nggak ngerasa itu hal yang vital atau hal yang penting, maka akan kembali terulang suatu kondisi di mana dia akhirnya berjanji lagi, oke aku akan melakukan lebih perhatian sama kamu, tapi akhirnya dia sibuk sama kegiatannya. Untuk yang kedua adalah janji yang akan dia tepati kepadamu adalah dia akan lebih punya waktu untuk kamu. Selama saat bersama-sama dengan kamu, memang ada suatu hal yang dia dapat, entah perhatian, entah mungkin ya dia merasa kamu bisa bantu dia untuk suatu hal seperti itu ya. Kemudian kita eksplorasi yang Magician ya. Cerita 8 pentacle, kemudian cerita The Moon. Ini adalah sebuah janji di mana jika dia berjanji berubah kepada kamu untuk suatu hal yang lebih baik di masa depan yang berkaitan sama perubahan diri dia ya, lebih sabar, lebih penyayang, nggak berbohong, hal-hal seperti itu. Ini positif ya. Ini ada sebuah cerita di mana kalau kamu punya seseorang di mana dulu dia hobi nebar janji, tapi akhirnya dia akhirnya berjanji untuk memperbaiki dirinya. Enggak, kalau dia tebar janji terus tapi dia tidak pernah berjanji untuk memperbaiki dirinya. Tapi dia malah berjanji aku akan begini, aku akan begitu, tapi tidak berjanji untuk memperbaiki diri. Maka dia akan tetap seperti itu ya, hobi tebar janji tapi nggak ada yang jadi realita. Namun saat kamu punya pasangan yang hobi tebar janji dan tiba-tiba dia berjanji aku mau berubah lebih baik, suatu transformasi ke arah yang lebih baik, ini bisa jadi perubahan besar akan terjadi sama hidup dia dan dia akan tepati itu ya. Kemudian 5 wand ini cerita tentang kebebasan sebenarnya, ada Chariot. Nah ini adalah cerita untuk kamu yang punya si dia ya kan, yang punya si dia, yang hobinya pergi jauh bahkan keluar kota. Dan kalau udah di luar kota nggak ada kabar. Kalau kamu punya kondisi ini dan dia berjanji untuk memperbaiki ini dan lebih sayang sama keluarga, lebih punya waktu buat keluarga, nah ini ada cerita dia akan menepati janjinya kepada kamu ya. Kemudian ini tentang kondisi sekarang saat ini, kita eksplorasi lagi. Ada Merkuri di Taurus, kemudian ada Merkuri di Aquarius. Kita punya 2 buah Merkuri ya. Merkuri terkait dengan pergerakan yang cepat, terkait dengan komunikasi. 5 pentacle, kondisi terbeban, dan Six of Swords ini. Oke, untuk kamu yang punya seseorang dan dalam waktu dekat ini berjanji bahwa kemanapun kamu pergi dan kamu membutuhkan dia, maka dia akan selalu berusaha ada untuk kamu. Nah ini, cerita-cerita seperti ini yang akan dia tepati bahwa dia benar-benar akan selalu berusaha ada untuk kamu ya. Untuk kamu yang punya cerita di mana si dia pernah berjanji sama kamu bahwa dia akan selalu ada di sisi kamu dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Nah ini, dia akan benar-benar ada. Dan khususnya saat kamu benar-benar membutuhkan dia, 5 pentacle ini cerita kurang begitu positif ya. Cerita saat kamu penuh beban, ini dia akan datang dan dia akan selalu hadir di sisi kamu ya. Oke, ini adalah tentang janji-janji yang akan dia tepati kepadamu. Semoga ada para sahabat yang memiliki kesesuaian dan perubahan janjinya adalah yang positif ya. Tadi ada beberapa seperti yang ini. Yang punya pasangan hobi tebar janji, dia mau janji apapun selama janjinya bukan berubah lebih baik untuk dirinya. Nah ini, dia nggak akan tepati, tapi begitu dia punya janji, aku akan merubah diriku lebih baik, nah itu siap-siap. Dia akan bisa tepati dan mungkin nanti ke depan janji-janji lainnya pun bisa dia tepati ya. Kemudian yang ini adalah cerita tadi tentang hubungan lain ya. Ini harus dikasih konsekuensi, kalau nggak ada konsekuensinya percuma dia akan ulangi lagi cerita yang sama ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali ya main ke sini ke channel Tarotku, bantu Tarotku,
subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.